Renungan Harian Katolik, Senin, 5 Januari tahun 2026. Kerajaan surga sudah dekat. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Matius bab 4, ayat ke-17. Saudara-saudara, Yesus tampil di Galilea dengan membawa terang bagi bangsa-bangsa yang tengah dalam kegelapan. Terang yang dibawanya adalah damai dan harapan. Kepada mereka ia mewartakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Diri dan sabda, serta karya Yesus menghadirkan kesejahteraan lahir dan batin bagi bangsa yang sedang dalam kemelut hidup, krisis dan pengalaman-pengalaman pahit lainnya. Dengan demikian, seruan dan karya Yesus hari ini kembali menyentak kesadaran kita untuk menjadi penyebar harapan dan damai di tengah sesama. Di sekitar kita begitu banyak peristiwa berupa krisis kemanusiaan, bencana, konflik, dan sebagainya. Iman kita akan Kristus menuntut kita untuk terlibat secara nyata dalam mengupayakan perdamaian, menyebarkan harapan dan bertindak konkret untuk melayani sesama yang menderita. Aksi Yesus dalam mengajar, menyembuhkan, dan menyelamatkan orang yang menderita itu tentu lahir dari kesadaran akan tanggung jawabnya untuk mengalirkan kasih yang diterimanya dari Allah Bapa. Maka, kita pun hendaknya selalu sadar dan terus membuka hati bagi panggilan ilahi untuk selalu tergerak berpartisipasi secara kreatif dalam pelayanan konkret dengan berbagi, menemani, dan menyelamatkan orang-orang yang menderita. Kerajaan surga atau Allah yang meraja itu sudah dekat. Kedekatan itu berkat penjelmaannya dalam diri Yesus yang menjadi Immanuel, Allah beserta kita. Dalam diri Yesus itulah manusia berhadapan dengan kerajaan surga yang sudah dekat. Sebab kerajaan itu bukan sekedar ide, tetapi realitas yang bernama Yesus. Maka apapun yang dikatakan dan dilakukan Yesus adalah sabda dan tindakan Allah. Karena itu, manusia harus bersikap tegas, bertobat, dan percaya kepadanya. Bertobat menyangkut perubahan batin. Dengan bertobat, manusia membangun pola hidup baru, yakni percaya kepada Injil yang diwartakan Yesus. Injil adalah kabar baik dari Allah dan terang bagi bangsa-bangsa yang diam dalam kegelapan. Untuk itulah Yesus bukan hanya mengajar, tetapi menyembuhkan orang-orang sakit dan kerasukan setan. Yesus yang mengajar dan menyembuhkan segala penyakit adalah bukti bahwa kerajaan surga sudah dekat. Yesus tidak mencari ketenaran, nama besar, tidak juga ingin membangun kerajaannya sendiri. Yesus ingin membawa keselamatan untuk semua. Karena itu jalanilah hidup seperti Yesus. Rombak habitus lama yang jahat. Bertobatlah dan ciptakan habitus baru yang sehat. Habitus baru yang berasal dari Roh Allah sendiri. Habitus baru yang jika terus-menerus diusahakan akan menghasilkan buah-buah berlimpah, bukannya penyesatan yang memandulkan dan merusak. Injil hari ini mengisahkan awal karya Yesus di hadapan publik. Awal karyanya justru di Galilea, di Kapernaum di daerah Zabulon dan Naftali. Wilayah ini adalah wilayah orang kafir, bukan di tanah Yudea yang merupakan wilayah Yahudi. Pilihan tempat ini menjadi tanda bahwa Yesus menawarkan keselamatan kepada semua orang. Siapa saja diundang oleh Yesus untuk mengalami keselamatan yang dihadirkannya. Untuk itu orang harus bertobat. Pertobatan menjadi syarat manusia supaya layak menerima kerajaan surga yang dihadirkan oleh Yesus. Yesus mewartakan kerajaan surga dengan sabda dan perbuatan. Ia menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan membuat aneka mukjizat. Semuanya itu menjadi tanda hadirnya kerajaan surga sudah dekat di muka bumi ini. Tuhan Yesus menunjukkan dirinya sebagai terang bagi bangsa-bangsa yang tinggal di dalam kegelapan. Di tempat yang baru ini juga Tuhan Yesus menghadirkan kerajaan surga dan menyerukan pertobatan.
pertobatan bukanlah slogan belaka. Seruan ini akan senantiasa bergaung sampai akhir hayat kita. Jangan lupa kerajaan surga sudah dekat. Pertobatan bukan dimulai saat kita akan mati, tapi semenjak sekarang. Pertobatan mensyaratkan kesetiaan kita untuk menuruti segala perintah-Nya. Hanya kepada Tuhan kita memohon dan berserah. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Sebagai murid Yesus, kita semua dipanggil untuk mewartakan dan membangun kerajaan surga di bumi ini. Kita tidak harus membuat mukjizat seperti yang Yesus lakukan, tetapi kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik dan benar demi tegaknya cinta kasih, keadilan, dan damai sejahtera di tengah dunia. Bersediakah kita? Tinggalkan habitus lama yang jahat, ciptakan habitus baru yang sehat. Ya Tuhan, bantulah kami agar dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik dan benar di mana saja kami berada. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.